Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Ma'un ayat yang ketiga. Kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah. Yang perlu ditekankan adalah bacaan waw fathah, waw fathah wa. Jangan wa, jangan wa. Waw fathah wa jangan, tapi wala. Wala yahuddu, ha itu bersih sekarang, ha, yahuddu, ha, yahuddu, dot, jangan dot biasa tapi dot. Wala yahuddu ala, sekarang ala, ain, ala ta'amil miskin. Kemudian lanjut pelajaran yang kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Quranul Karim. Perhatikan mana yang diputus, mana yang disambung. Wala yahuddu, wawu la yahuddu tidak boleh diputus. Karena wawunya adalah wawu atof, harfu atfin. Lanya la nafiyah, yahuddu fi'lun mudhari'un. Kemudian ada fa'ilnya, ada dhamirun mustatarun fihi, jawazan takdiruhu huwa. Takdirnya huwa kembali kepada isim mausul, yaitu alladzi. Wawunya atof kepada ayat yang kedua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Jadi wawunya ini atof pada yad'ul yatim. Kemudian artinya wala yahuddu, dan tidak menganjurkan oleh dia alladzi. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan oleh dia alladzi. Yahuddu tahdid. Tahdid itu anjuran atau dorongan. Dan tidak mendorong atau menganjurkan oleh dia alladzi. Kemudian ala ta'amil miskini. Ala ta'amil miskini ini adalah tiga kalimah yang tidak boleh diputus. Ala harfu jarrin, ta'ami majrurun, ya dijarkan oleh ala. Kemudian dia juga sekaligus menjadi mudhaf. Al-miskini menjadi mudhafun ilaih. Sehingga cara mengartikannya tiga kalimat ini tidak boleh diputus. Ala ta'amil miskini, pada pemberian makan untuk orang miskin. Ala ta'amil miskini, pada pemberian makan untuk orang miskin. Mengapa ada makna untuk? Karena di antara mudhaf dan mudhaf ilaih mengandung makna lam itu. Ala ta'amin lil miskini. Sehingga kalau takdirnya ala ta'amin lil miskini, maka maknanya atau artinya adalah pada pemberian makan untuk. Lil miskin artinya untuk orang miskin. Kemudian mengapa alanya bermakna pada bukan atas? Karena kedudukannya ala ta'amil miskin ini fi mahallin nasbin menjadi maf'ul bih dari wala yahuddu. Maf'ul bih di dalam metode al-mu'allim bermakna pada. Dalam bahasa Jawa maknanya ing. Ala ta'amil miskini, pada pemberian makan untuk orang miskin. Kemudian mari kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mengapa ayat yang keempat dan kelima tidak diputus? Karena ini berkaitan dengan makna atau artinya. Kalau seandainya diputus, kemudian misalnya orangnya meninggal dunia misalnya, fawailul lil musallin, diputus dari ayat setelahnya, maka maknanya ini berbahaya. Fawailun, sebab bermula kecelakaan. Lil musallina, yaitu tetap untuk orang-orang yang sholat. Nah, kemudian berhenti kan, berhentinya di sini kan ini rancu. Fawailun, sebab bermula kecelakaan. Lil musallina, yaitu tetap untuk orang-orang yang sholat. Kemudian berhenti, tidak dilanjutkan. Celakalah untuk atau bagi orang-orang yang sholat.
Nah, oleh sebab itulah, supaya kita tidak menyumpai orang-orang yang sholat, maka ayatnya harus dilanjutkan. Sebaiknya dilanjutkan, ya tidak wajib, tapi sebaiknya dilanjutkan supaya maknanya sempurna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi, yang celaka orang sholat tapi celaka. Oh, sudah sholat tapi celaka itu ya orang yang lalai dari sholatnya. Tidak semua orang yang sholat celaka semua, tidak. Makanya kalau bisa jangan diwakafkan di dalam ayat yang keempat, tetapi dilanjut pada ayat yang kelima, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun, siapa sih mereka orang sholat tapi celaka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang, lah begitu, langsung dijelaskan, yaitu orang-orang yang hum, mereka alladzina. Hum di sini bisa menduduki sebagai dhamir faslin, dhamir pemisah. Hum, mereka alladzina, an sholatihim, dari sholat mereka, sahuna, yaitu lupa oleh mereka. Jadi sekali lagi ayat yang keempat dan kelima kalau bisa sebaiknya diwasol, disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian dilanjutkan ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Boleh diwakafkan, boleh kalau ini. Alladzina hum yura'un. Yang perlu diperhatikan bacaannya yura'un, itu adalah panjang, mad wajib mutasil. Karena hamzah, alif ketemu hamzah. Yura'un, minimal 5 ketukan. Alladzina hum yura'un. Kemudian tahsinu terjemah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Quran. Alladzina berkedudukan menjadi badal, maka diartikan wujudnya. Alladzina, wujudnya orang-orang yang, hum menjadi mubtada, bermula mereka alladzina, yura'una, yaitu pamer oleh mereka. Yura'una, yaitu pamer oleh mereka. Kemudian hum dan yura'un jumlah mubtada khobar tidak punya mahal. Mengapa? Karena menjadi silatul mausul, sedangkan hum di sini menjadi dhamir a'id kembali kepada alladzina. Lanjut kepada ayat yang ketujuh. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ, dan yaitu mencegah oleh mereka. Mana'a, mencegah atau menghalangi. Mencegah atau menghalangi. وَيَمْنَعُونَ, dan yaitu mencegah atau menghalangi oleh mereka alladzina, kembali pada alladzina. Al-ma'una, pada pemberian yang manfaat. Makna al-ma'un di sini kami memilih pemberian yang manfaat. Para ulama ahli tafsir ada 12 makna ya al-ma'un di sini. Jadi maknanya banyak sekali. Ada pemberian alat-alat perabotan rumah tangga, pemberian makan, pemberian macam-macam lah. Tetapi intinya yaitu pada pemberian yang manfaat. Pemberian apa saja yang manfaat, mereka itu mencegah atau menghalang-halangi. Kemudian kedudukan lafadz al-ma'una menjadi maf'ulun bih fi mahalli nasbin, maf'ulun bih dinasabkan oleh lafadz yamna'una, wa yamna'una al-ma'una. Al-ma'una alamat nasabnya itu fathah karena itu isim mufrad loh ya, bukan jamak. Al-ma'una pada pemberian yang manfaat. Demikian sekilas tafsir surat Al-Ma'un, semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu taala a'lamu bishawab.